Salatiga hati beriman semboyan. Seperti banyak kota lain di Indonesia, Pemkot Salatiga juga mengandalkan investor dalam membangun daerahnya. Sejak 2011 silam, Pemkot Salatiga berencana merevitalisasi Pasar Rejosari atau lebih populer disebut Pasar Sapi dengan menggandeng PT Patra Berkah Itkoni atau PBI sebagai investor. Kendati 4 tahun kebijakan tersebut diwacanakan, hingga kini pembangunan ulang urung terlaksana. Pasalnya, rencana pembangunan pasar dengan investor ini masih menuai kontroversi di kalangan pedagang dan masyarakat. Sebagian pedagang yang terlanjur direlokasi ke tempat penampungan pedagang sementara atau TPPS juga tidak mendapat kepastian. Tim Scientiarum mencoba mengurai polemik revitalisasi Pasar Rejosari ini. Ini ada berapa pedagang Pak di sini Pak? Ya paling kita tinggal 200 kan. 200. Dapat 175. Nah ini yang saya jual ini saya pinjam itu Bank Titil. Dari anak keuntungannya tidak bisa dimanikin Mas, pokoknya ya semuanya itu 100 ya 90 itu semuanya terus dikeluarkan untuk membayar cicilan Bank Titil. Pokoknya ya bisa makan gitu saja. Malah saya segera dibangun, malahnya segera dibangun. Ini harus ngomong. Kalau harga pastinya kan pembatasan harganya ada. Yang penting itu terjangkau. Karapen niku nggih sami nggih njuk laris, nggih nyuwun kados riyen-riyen. Sakniki wah jan Om ngeri cek wingi niku itu 20. Cek wingi niku 15 lho ngantos dagang kados ngaten kok 15 20 napa nggih umum. Lah ngantek nangis-nangis saestune cek wingi. Ya Allah, kok ngene kok. Ngeyep apik men kok nggodol kok ngene. Kok kula bar lara lek kula niku bulan apa. Saya kira kalau diubah lebih baik, kenapa tidak? Dengan pasar modern itu Iya, semi kan modern kan. Kita juga diprioritaskan di bawah kan. Maka bukan kita ditaruh di atas juga enggak, kita ditaruh yang lantai dasar kan diserahkan ke Kalau untuk soal harga sendiri bagaimana Mas? Untuk harga saya belum tahu, yang penting nanti mesti ada solusi ya. Maksudnya kalau saya tidak bicara harga murah, cuman nanti yang penting bisa menjangkau harga. Jadi misalkan taruhlah harga berapa, nanti kita pasti kasih solusikan untuk mencapai. Jadi pasti. Jadi gini, tahun 2009 itu kan pasar itu kan terbakar. Pasar itu terbakar, kemudian karena pemerintah Kota Salatiga itu juga ada keterbatasan anggaran, karena tidak mungkin pasar dikembalikan seperti itu lagi, kan nggak mungkin kita. Pilihannya karena dengan perkembangannya kiri kanan Salatiga, Kabupaten Semarang dan Solo, itu otomatis kan pasar kita buat agar lebih bagus. Nah saat itu juga banyak sekali investor yang masuk. Investor yang masuk ternyata dia setengah-tengah, nggak seperti yang kita harapkan. Akhirnya hanya PBI ini. Dalam hal pembangunannya ini, Itkoni menawarkan konsep kalau yang secara kerjasama itu bentuk kerjasama adalah bangun guna serah BGS atau BOT, holding, operate, transfer. Jadi kita mengelola selama 25 tahun, terus nanti kita kembalikan lagi kepada pemerintah. Nah di sini kita mencoba untuk memberi kenyamanan pada pedagang, fasilitas yang nyaman pada pembeli. Pedagang nyaman, pembeli juga nyaman. Makanya konsepnya kita tata sedemikian rupa sesuai dengan aturan Permerindag. Ada aturan pasar tradisional berapa itu kan ada penataan, terus model pendampingan dan sebagainya. Nah terkait dengan konsepnya nanti ada beberapa konsep untuk model pembayaran. Yang pertama itu kita siapkan
pedagang itu bisa cash langsung. Yang pedagang kan ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Ada yang jualannya kapasitasnya besar, ada yang kapasitasnya kecil. Nah, itu yang pertama bisa cash kalau dia mau. Terus nanti ada juga model cicilan, angsuran, kredit lah istilahnya. Sementara ini yang disampaikan pimpinan dalam sosialisasi itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Sesuai dengan kemampuan angsur pedagang. Kalau memang dia maunya angsurannya kecil, ya nanti diperpanjang. Itu yang pertama, jadi cash, kredit. Terus yang ketiga, dari Ikon sendiri, pedagang itu adalah rohnya pasar, ya kan? Mau tidak mau pedagang itu sistem pasar itu kan sudah terbentuk. Jadi dari Ikon itu mengupayakan apapun bentuknya pedagang yang sudah berjualan itu nanti kita tampung. Pokoknya jualan. Nah, itu bisa kita formulasikan dia harian, model harian. Kemarin yang disepakati kalau nggak salah, ini juga masih konsep itu kalau nggak salah 3,5. Tapi itu bukan fix, kelihatannya masih bisa turun. Per harinya 3,5. Bukan, 3.500. Jadi pedagang itu cuma pokoknya dodolan, sehari bayar uang itu. Itu kelihatannya sudah masuk retribusi. Tapi itu masih konsep. Itu dalam penggodokan Itoni sama Sprindakop. Pasar rakyat yang dimodernkan. Jadi dikemas oleh tingkat kumuh. Sekarang kan gini, pasar tradisional sangat identik dengan kekumuhan, dengan kesemrawutan, itu tidak. Tetap di konsep itu nilai-nilai pasar tradisional ada tawar-menawar, kemudian produk dari kiri kanan UKM kiri kanan Salatiga, dan itu masih seperti itu, justru seperti itu. Tapi memang itu ditotong, jangan sampai ada jual pakaian satu los dengan satu kebeli, tidak, bahkan memperindah persatunya, memodernkan itu seperti itu. Jadi ditata semakin tertata rapi, katakanlah los pakaian semuanya, los sayur semuanya, mungkin los makanan semua, itu tujuannya gitu. Jadi pasar tradisional yang dimodernkan dalam, tapi nilai pasar tradisional tetap masih ada, menerima produk UMKM, kemudian tawar-menawar, kemudian barangkali di situ hanya seperti Tengkulak yang menerima UMKM langsung dijual seperti grosir, itu tidak apa-apa sih. Kami mendengar juga bahwa ada pola semacam kulaan, ya, tepatnya kulaan, karena para pedagang ini pada saat itu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa bahan baku yang nantinya diperdagangkan oleh pedagang itu tuh ditentukan oleh investor. Dalam hal ini PT Patra Berkah Ikoni. Kalau untuk itu kita terlalu jauh. Maksudnya gini, itu bukan kita kan untuk develop. Istilahnya yang paling umum kan developer. Kita lebih cenderung pada pengelolaan bangunan. Jadi kita tidak sampai, istilahnya apa tadi? Menjual ya? Komoditi macam-macam. Tidak bisa kita. Tidak bisa. Kita tidak sampai ke situ. Cuma kita nanti gandeng pedagang. Bukan gandeng, kita jaminkan seperti itu pedagang. Jadi bicara masalah jauh, misalkan Unilever tidak mungkin pedagang, tapi kita nanti berapa tahun kita jaminkan dulu. Kongsi nasi 1 bulan mereka tidak usah bayar. Nanti tak kasih gas dulu, nanti ngangsur. Ditutup angsuran. Jadi perlu kita tegaskan kembali dalam konsep kerjasama tripartit ini kan kerjasamanya Ikoni dengan pemerintah kota, pedagang dengan pemerintah kota. Jadi di sini itu ketemunya di pemerintahan kota. Nah, dalam hal kalau bahasanya di pedagang kan sosialisasi ya, sosialisasi.
sosialisasi yang diadakan, jadi tugas dari sosialisasi itu dinas, tapi kita juga ikut. Pelaksananya itu dinas, kewenangannya di dinas. Kita berusaha membantu, karena kan pedagang dengan dinas, petani dengan dinas. Mulai dari awal kita sudah ketemu dengan pedagang. Dalam hal ini memang yang saya amati, kita sudah melakukan proses, dinas sudah, bukan kita ya, dinas sudah melakukan proses sosialisasi dari awal ketemu dengan pedagang. Cuma mungkin fokus, kalau saya pribadi mengatakan seperti itu, karena apa? Ketika massa berkumpul lebih dari 20 untuk menyampaikan sebuah penjelasan, itu tentunya akan sulit. Kayak model di klasikal itu kan, kalau dalam sebuah kelas satu narasumber menyampaikan lebih dari 20, pesannya sudah dikeluarkan, tapi dalam penerimaannya itu mungkin kadang belum bisa tercapai. Sehingga beberapa kali kita juga menawarkan, Pak, coba kita di fokus FGD, apa itu fokus diskusi ya itu kan. Jadi dalam komunitas kecil itu, tapi dinas yang motorik, kelihatannya dinas dalam proses nanti zoning itu kan nanti masuknya juga di situ. Kalau sosialisasi itu dari pihak PD kan sudah berulang kali, tapi ternyata dan pemerintah juga berulang kali, tapi ternyata gagal. Gagal itu tadi itu menganggap itu sebagai pembodohan. Nah, kemudian kita sikapi dari rapat itu, kita sikapi ini aja lah, perwakilan dulu aja. Perwakilan kira-kira orang yang berpengaruh dan bisa menyampaikan informasi kepada pedagang yang lain. Kemudian kita sikapi dalam pembicaraan perkembangan lebih lanjut. Saya mengatakan saya tidak mau ketika sosialisasi yang menghadiri orang-orang yang bukan pengambil keputusan dari PBI. Jadi kalau PBI itu atau ada di pedagang meminta gini, ya langsung antara bisa dan tidak bisa mengatakan nanti saya sampaikan kepada atasan saya, nggak mau. Kita terbuka, silakan kita fasilitasi. Biasanya pedagang itu yang menjadi unek-unek permasalahannya apa? Permasalahannya gini nih. Kemudian bagaimana PBI bisa menjelaskan, dan itu bukan suatu angin surga. Tapi betul-betul jawaban yang jelas adalah betul-betul nanti realita di lapangan. Lalu saya pribadi pada saat itu menyampaikan bahwa ini pihak kuasa hukum sudah melalui KIPD ingin meminta data, 15 data yang salah satunya itu perjanjian kerjasama. Tapi sampai saat ini pun belum dapat. Karena begini, 15 data ini apa aja? 15 data ini sebenarnya ada banyak sekali. Oke, saya bacakan ya. Fotokopi surat keputusan Wali Kota Salatiga tentang revitalisasi Pasar Rajosari Salatiga. Fotokopi kesepakatan bersama antara Pemkot Salatiga dengan PT Patra Berkah Ikoning. Ketiga, fotokopi keputusan Wali Kota tentang data pedagang Pasar Rajosari yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2012. Keempat, fotokopi dokumen tender proyek dan atau lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Rajosari Salatiga. Kelima, fotokopi proposal pembangunan Pasar Rajosari Salatiga oleh PT PBI. Keenam, fotokopi dokumen lain terkait dengan kebijakan dan tahapan revitalisasi Pasar Rajosari Salatiga. Ini masih banyak sekali. Apa perlu saya? Sebenarnya apa yang tertuang di dalam PKS sudah menjadi materi sosialisasi sebenarnya. Jadi memang di dalam sosialisasi itu kan tidak menyebutkan pasal sekian dan sekian. Tapi semua yang ada di dalam PKS itu sudah sosialisasi, sudah masuk semuanya. Makanya kata dulu kan. Nah, kalau itu nanti PKS itu tersebar kepada masyarakat, yang dikhawatirkan adendum ini tidak diikuti juga. Akhirnya masyarakat menerima hanya sepotong-sepotong. Tapi yang jelas apa yang dalam PKS itu sudah masuk materi sosialisasi. Termasuk adendum pun itu dalam rangka mengakomodir tuntutan dari para pedagang. Orang itu yang di
rekrut oleh PBI dan oleh pengurus persatuan itu katanya mewakili seluruh pedagang pasar karena sudah setuju dibangun. Tapi justru kenapa yang di sini ini Ruku tidak pernah dilibatkan? Ruku kan istilahnya bentengnya pasar Josari, tidak pernah dilibatkan. Dan waktu itu memang dibacakan di dinas yang membacakan namanya Pak Siono, kebetulan dia mau pensiun. Justru kita curiganya pembacaan itu begini. Ini 15 orang ini katanya sudah mewakili seluruh pedagang pasar Josari. Tapi saya hanya sekedar membacakan. Soal betul tidaknya, saya tidak tahu. Dokumen ini sebenarnya sudah tidak berlaku, digunakan dan tidak berlaku. Itu sudah lama. Jadi pasca 8 Mei sudah mediasi kepala dinas, dokumen ini sudah dinyatakan tidak berguna. Tapi masih selalu dibingungkan gitu. Tapi penandatanganan itu belum ada dualisme persatuan paguyuban belum. itu ya. Paguyuban itu muncul 24 Juni kalau salah. Saya hadir waktu itu. Los pedagang pasar itu harus bayar 9 juta per meter. Ada los itu cuma gini, lantai, terus ada mungkin kira-kira tinggi setengahnya 1 meter untuk dereng sayuran. 9 juta itu harga apa? Saya aja 2 juta berani. Enggak nyampe itu 2 juta kira-kira 600.000 muncul sedikit bisa jadi. Kok dia mah 9 juta? Itu namanya tidak memberdaya, tidak membina pedagang, tapi kan membinasakan justru. Kios ini dia jualnya hanya paket 2 kali 3 meter, padahal ini 3,5 kali 6 meter. Ukuran kira-kira 4 kali yang dipaketkan. Itu DP-nya 27 juta. Terus angsuran per hari 79,800, hampir 80 ribu selama 5 tahun. Jelas kita tidak mampu. Tapi kalau hanya 2 kali 3, seandainya kita mampu bayar, seperti dagangan yang kelontong, yang sembako, kita rasakan banyak. Berarti harga maksimal yang ada di berita acara itu masih berlaku sampai sekarang? Tidak berlaku. Enggak. Yang berlaku yang sekarang itu maksimalnya 8 juta sama 12 juta. 8 juta sama 12 juta. Itu diangsur berapa tahun? Kalau keluasan kita, kalau kelonggaran kita 5 tahun. 5 tahun. Ya sementara ini 5 tahun. Tapi terus nanti seperti apa? Ini kan kita juga nanti ada pertemuan ya, bukan FGD malah kita harapannya bisa ketemu dengan pedagang langsung, karena biar bisa mendeteksi cash flow-nya dia per hari berapa. Di dalam aplikasi itu disebutkan harga itu maksimal 12 juta. Mungkin pedagang sudah tahu sih. Itu kan ditangkap pedagang harga maksimal 10 juta, 12 juta. Padahal itu intinya investor itu tidak boleh memasang harga sebesar itu walaupun terjadi inflasi dan sebagainya. Jadi itu bukan harga mati 12 juta maksimal, bukan. Tapi itu subsidinya kan belum dikasihkan. Ya, meter kan hitungan konstruksi bangunan per meter kan. Per meter. Yang menentukan harga itu kan? Bukan. Ya, tapi kita kan punya standarisasi harga kan. Jadi hitungan itu kan yang itu kan dari DP atau Cipta itu kan ada dasar dia. Jadi justru kalau jenengan mersani dari mana tuh dari Kementerian itu 15 juta per meter. Nah, Bung Teddy menyatakan bahwa di rumah Bung Teddy itu Bung Teddy menyatakan kalau beliau memiliki strategi untuk menggagalkan pembangunan pasar Josari oleh investor dengan cara DPRD mengeluarkan 9 rekomendasi yang salah satunya ditembuskan atau ditujukan kepada pihak pemerintah kota. Ada 9 catatan penting yang harus dilalui oleh TKKSD. Salah satunya adalah saya bawa ini. Mana? Saya bawa ini. Mohon izin saya bacakan ya. Rekomendasi DPR Salatiga 27 September 2012. Ada 9 catatan penting. Salah satunya adalah penentuan harga los dan kios bagi pedagang eksis dilakukan subsidi silang
dan harus terjangkau serta melibatkan paguyuban pedagang, bagian kerjasama Setda Kota Salatiga, TKKSD, Disprindakom, UMKM, serta harus koordinasi dengan DPR di Kota Salatiga. Itu pengosongan itu bukan pengosongan, tidak mungkin dilakukan kalau harganya tertentu. Itu teman-teman, sehingga teman-teman juga saya mohon jangan mudah terprovokasi. Pihak dari Bung Teddy ini sendiri sepertinya kurang konsisten, karena pada saat aksi unjuk rasa tanggal 24 April kan beliau menyatakan menolak, istilahnya menyetujui investor. Tiba-tiba pada saat ketemu di rumahnya beliau mengatakan tidak setuju dengan investor. Ada dua pola adik-adik. Kalau anggaran kita nggak cukup, kita pakai investasi. Investasi bukan barang halal. Bagaimana kita bisa membangun kota ini dengan kemampuan yang terbatas, kemampuan keuangan terbatas, dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Boleh investasi itu masuk, sepanjang investasi itu saling menguntungkan, tidak menekan rakyat. Tradisional malah diinvestasikan. Sikap fraksi PDI. Tapi kalau saya selain sebagai ketua partai kan saya juga ketua DPR. Saya kan juga harus situasi kondusif. Kita mulai investasi, melah pasar juga investasi nggak memberatkan. Harus disadari bahwa nggak bisa kita membangun hanya dengan uang pasti. Kita butuh orang lain masuk. Yang saling menguntungkan. Anggaran kita itu 700 miliar, 55% untuk bayar belanja rutin, bayar pegawai ya. 45% terbaru. Itu aja 230 miliar. Yang tidak terserap, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, tidak digunakan. 274 pekerja ini. Dengan dana nggak terserap, antara pasar Josari pakai investasi. Kecuali kalau kita itu pakai pasar Josari kan dananya semua terserap dan kita kekurangan dana. Dana kita juga kita pakai. Betul lah. Tapi itu kan kejadian 3 tahun lalu proses persetujuan kerjasama itu. Bung Teddy menyatakan bahwa pengosongan ini beliau tidak mengetahui apapun tentang pengosongan ini. Walaupun kami pun juga sempat istilahnya semakin curiga, mengingat surat yang pertama kali dikeluarkan itu mengatasnamakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, lalu beliau bilang bahwa dari kami menyampaikan pedagang-pedagang ini sebenarnya begini Pak, butuh kepastian saja, semacam kepastian aksi-aksi atau tindakan tegas dari DPRD gitu loh, untuk mencegah pengosongan, untuk melobi pemerintah supaya proses ini dipercepat. Pak Teddy meminta buktinya, dihubungilah salah satu pengurus paguyuban untuk membawa surat itu, surat terakhir yaitu dari Sekda. Surat dibawa ke rumahnya Bung Teddy, diperlihatkan pada Bung Teddy membacanya. Tidak ada tembusan dari DPR, tidak ada tembusan ke DPRD. Beliau sangat marah dan beliau menyatakan sikap politik. Pertama, mengadakan rapat fraksi. Yang kedua, memasang spanduk di mana yang dituliskan di situ adalah pencegahan pengosongan sebelum ada jawaban dari Pemkot atas 9 rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Sebisa mungkin kita adalah pengosongan kesadaran. Karena apa? Dengan adanya kesadaran itu otomatis tripartit ini kan nggak akan rusak kan, hubungan tripartit. Tapi kalau pengosongan paksa itu kan pasti hubungan tripartitnya rusak. Harapan kita adalah kesadaran, karena semakin cepat bapak-bapak atau pedagang itu pergi, PP segera bangun, Pemda juga segera melakukan pembinaan lebih lanjut, karena lebih cepat. Tapi kalau ini celakali terus, ya beberapa orang yang kurang setuju ini, kasihan yang sudah masuk ke penampungan sementara itu kan hanya segelintir orang. Itu kalau menunggu kesepakatan itu nggak mungkin ketemu.
intinya kita sudah regulatif. Biasanya hadiah 2009 sampai 2015 berarti kan 6 tahun. Hadiah sudah kita berikan sudah habis, otomatis kalau panjenengan sewa rumah pun kalau haknya sewa rumah kontrak rumah itu kan otomatis kan dimintanya bersangkutan nggak apa-apa kan, maksud minta persetujuan kan gitu. Tapi dengan kebaikan pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pembinaan pedagang tetap mendengarkan mereka itu kita akan